Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa. Nah, siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Haikal. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda Haikal. Selanjutnya, Bapak ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Saya, Pak. Ya, silakan Samsudari. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas yang kedua? Saya, Pak. Silakan Aisyah. Tugas tepat waktu. Mengumpul tugas tepat waktu. Kesepakatan kelas yang selanjutnya. Saya, Pak. Baik, silakan. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu atau disiplin waktu. Baik, terima kasih anak-anak. Ternyata kalian masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita susun. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai materi, ada baiknya jika kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk penyemangat buat kita semua ya. Nah, lagu nasional ini merupakan lagu yang bercerita tentang Kepulauan Nusantara dari Aceh sampai Papua. Ada yang tahu judulnya? Saya, Pak. Ya, silakan semuanya. Nurfadillah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Apa lagunya? Hafal, Pak. Kalau begitu sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Silakan berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke dengan penuh semangat. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, Menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu ya, supaya kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, ice breakingnya itu seperti ini anak-anak. Perhatikan, kalau Bapak mengatakan tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, yes, yes. Tepuk 3 kali, yes, yes, yes. Paham? Baik. Kalau begitu, mari kita sama-sama melakukan tepuk-tepukan ya. Tepuk 1 kali, Yes, tepuk 2 kali, yes, yes, tepuk 3 kali. yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat semua. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, baik. Terima kasih. Ternyata anak-anak di kelas 81 ini rajin-rajin semua ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan dulu tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Materi apa? Materi teks puisi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya anak-anakku telah mempelajari mengenai pengertian dari teks puisi.
Ada yang masih ingat pengertian teks puisi? Saya, Pak. Silakan berpodel lagi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang bersifat imajinatif menggunakan media bahasa dan mengandung unsur keindahan. Oke, terima kasih buat Bapak Fadila. Selanjutnya ada yang lain? Saya, Pak. Silakan Fitriani. Puisi merupakan sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Baik, terima kasih Fitriani. Jadi, tepuk tangan buat teman-teman kalian tadi. Ya, dan betul sekali apa yang telah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi itu bahwa intinya puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang sifatnya imajinatif, kemudian menggunakan media bahasa, kemudian mengandung apa tadi, rima, ada juga diksinya, kemudian mengandung juga amanat dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan bahwa menulis puisi ini sama halnya dengan membangun sebuah rumah. Di mana jika kita ingin membangun sebuah rumah, tentu kita akan mempunyai sebuah impian, kemudian menyiapkan bahan-bahan materialnya, kemudian seperti apa rumah yang akan kita bangun, misalnya bentuknya minimalis kah, atau berupa istana, kemudian terbentuklah atau terbangunlah rumah itu ya. Sama dengan membangun puisi, menulis puisi. Pertama-tama kita harus dulu mempunyai impian seperti apa puisi yang akan kita buat, apakah puisinya berupa puisi kepahlawanan, puisi tentang kesedihan, puisi tentang lingkungan alam dan sebagainya. Nah, kita siapkan juga diksinya, kemudian majas yang akan kita gunakan dalam puisi, kemudian kita juga siapkan amanat yang ingin kita sampaikan dan sebagainya. Jadi terbentuklah puisi sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan diperhatikan di layar. Sebelumnya Bapak juga menyampaikan ya teknik penilaian yang akan kita gunakan pada hari ini. Ada 3 teknik penilaiannya, meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang Bapak nilai di sini bukan hanya nilai tugasnya, nilai keterampilannya membaca puisi, tetapi Bapak juga akan menilai sikap kalian. Siapa yang disiplin, siapa yang kerjasama, kemudian siapa yang mandiri dan sebagainya ya. Selanjutnya silakan diperhatikan layar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi berupa perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, keterampilannya menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, IPK 3.8.1 menganalisis unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca. Kemudian indikator 4.8.1 mengembangkan puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi kegiatan kita pada hari ini ada 2. Yang pertama adalah menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua, mengembangkan puisi. Artinya kalian akan menulis puisi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ialah setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan kontekstual menggunakan model Project Based Learning atau PJBL, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca dan mengembangkan puisi
puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi, disertai rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, kerjasama, mandiri, religius, dan nasionalisme. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi. Nah, materi unsur-unsur pembangun teks puisi. Pada dasarnya, unsur teks puisi itu terbagi atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Namun pada hari ini kita fokus di unsur intrinsik ya, yang dimana unsur intrinsik ini terbagi lagi atas dua. Yang pertama adalah unsur fisik atau struktur fisik. Yang kedua, unsur batin atau struktur batin. Perhatikan. Nah, kedua unsur ini terbagi lagi. Unsur fisik terbagi atas yang pertama Diksi. yang kedua Imaji. yang ketiga Kata konkret. yang keempat Gaya bahasa. yang kelima Lima. dan yang keenam adalah Tipografi. Nah, kalian paham apa yang dimaksud dengan diksi, imaji, kata konkret dan sebagainya? Belum ya? Belum? Nah, kalau belum, kita akan lihat penjelasannya mengenai unsur fisik puisi. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Nah, jadi diksi ini adalah istilah lainnya pilihan kata. Kata-kata yang kita pilih untuk menulis puisi. Kemudian yang kedua, imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia ya. Indera manusia itu berupa auditif atau pendengaran, jadi yang dapat didengar. Kemudian indera visual yang dapat dilihat ya. Kemudian indera atau pengimajian taktil. Taktil ini adalah sesuatu yang bisa dirasa atau diraba ya. Nah, yang ketiga kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kemudian yang keempat gaya bahasa atau majas. Jadi jangan bingung lagi ya. Majas dengan gaya bahasa. Majas itu sama dengan gaya bahasa atau bahasa figuratif juga istilah lainnya. Yaitu penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi. Kemudian yang kelima adalah rima. Rima itu adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, di tengah maupun di akhir baris. Jadi kalau misalnya ada alatku melihat puisi, atau puisi yang bunyinya itu di akhir sama semua, misalnya berakhiran i, berakhiran a, nah itulah yang disebut dengan rima atau persajakan. Nah, selanjutnya tipografi. Tipografi atau perwajahan yaitu bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri kanan dan tidak memiliki pengaturan baris. Jadi tipografi ini adalah bentuk perwajahan dari sebuah puisi. Ya, kan ada tuh puisi yang tersusun rapi, setiap bait terdiri dari masing-masing 4 baris. Dan ada juga puisi yang tidak beraturan. Ya, baik. Selanjutnya unsur batin puisi atau struktur batin puisi terbagi atas 4. Yang pertama adalah tema, yang kedua rasa, yang ketiga dan yang terakhir adalah amanat. Baik, sampai di sini kalian paham apa itu tema, rasa, nada, amanat? Belum? Nah, kalau belum kita akan lihat penjelasannya. Nah, tema adalah unsur utama pada puisi yang berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Misalnya tema kepahlawanan, tema lingkungan hidup, tema percintaan dan sebagainya. Di sini ada yang suka buat puisi cinta? Tidak paham ya. Baik. Yang kedua adalah rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga, nada atau suasana, sikap penyair terhadap pembaca. Yang terakhir, amanat, pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya
Ya silakan, siapa namanya? Rizka Nur. Silakan Nak. Apa perbedaan rasa dan nada atau suasana? Perbedaan rasa dengan nada. Ya di sini ada guys ya. Ya mungkin masih bingung dengan bahasanya ya. Perbedaannya adalah kalau rasa, ini yang ketiga, yang kedua. Kalau rasa ini adalah sikap penyair terhadap isi puisi. Jadi boleh dikatakan ungkapan hati si penulis puisi ini yang dituangkan ke dalam puisi. Misalnya si penyair punya rasa, misalnya rasa senang atau mungkin lagi rasa bersedih atau rasa gembira ya, yang dituangkan ke dalam puisinya. Selanjutnya kalau nada dan suasana itu, nada itu sikap penyair terhadap pembaca. Jadi bedakan. Kalau rasa sikap penyair terhadap puisi. Kalau nada sikap penyair terhadap pembaca. Misalnya si penyair bersikap menggurui, si penyair bersikap menghormati atau menghargai dan sebagainya. Kalau suasana, keadaan jiwa pembaca setelah menghayati isi puisi. Misalnya setelah dia membaca puisi tentang karangan bunga misalnya, si pembaca ikut terharu, ikut bersedih, ikut berduka ya setelah menghayati isi puisinya. Nah, ada yang lain yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan Kifli. saya ingin menunjukkan bagaimana cara menulis puisi dengan baik. Oh ya, cara menulis puisi yang baik. Ya, karena kebetulan pada hari ini kita akan menulis puisi. Jadi kalian memang perlu mengetahui bagaimana cara menulis puisi ya. Nah, sebenarnya pertanyaan dari Ananda Kifli ini akan Bapak jelaskan pada materi berikutnya. Nah, untuk menulis puisi yang baik itu tentunya ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tentukan dulu temanya. Misalnya kalian ini mengambil tema lingkungan kah, tentang atau tema tentang perjuangan, tema tentang apa kira-kira, tentang kesedihan dan sebagainya ya. Langkah kedua, menentukan diksi atau pilihan kata. Jadi tentukan kata-kata yang akan kalian tuangkan ke dalam puisi. Tentukan kata-kata yang kalau bisa kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan majas atau gaya bahasa. Jadi jangan juga lupa selipkan gaya bahasa dalam puisi kalian. Tahu gaya bahasa? Tadi jelaskan ya. Gaya bahasa itu sesuatu yang bermakna konotasi. Contohnya apa ya? Misalnya pada puisi karangan bunga ada kata-kata pita hitam pada karangan bunga. Itu adalah salah satu jenis gaya bahasa. Karena pita hitam di sini mengandung makna, merupakan simbol dari kedukaan ya. Jadi jangan kalian melihat pita hitam, wah pita hitam bisa dilihat di rambut. Tidak, pita hitam pada karangan bunga itu mengandung makna kedukaan. Itu adalah salah satu penggunaan gaya bahasa dalam puisi. Kemudian langkah yang keempat adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi kalau kalian sudah menentukan tema, menentukan diksi, gaya bahasa, kalian kembangkan puisi itu seindah mungkin sesuai dengan kreativitas kalian ya. Sampai sini paham ya Kifli? Dipahami? Baik. Selanjutnya, nah yang berikut ini ada puisi ya. Jadi Bapak akan membagikan LK. Kemudian kalian mengerjakan secara berkelompok. Sebelumnya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Kelompok satu yang mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Dan kelompok lima? Oke. Nah selanjutnya Bapak akan membagikan LK. Namun sebelumnya saya meminta salah satu dari kalian untuk naik membacakan puisi. Puisinya ini adalah salah satu puisi yang sangat fenomenal dari karya dari Taufik Ismail ya, yang menceritakan peristiwa yang sangat kelam, terbunuhnya atau tertembaknya 3 orang mahasiswa dari Universitas Trisakti apa tidak salah di Jakarta. Silakan, siapa yang bisa?
Ya silakan Ananda Aisyah. Yang lain disimak ya sambil mendengarkan puisi dari Aisyah. Silakan juga diperhatikan di atas. Oke, silakan. Karangan bunga oleh Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Selembah sore itu. Ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Oke, tepuk tangan buat terima kasih Ananda Aisyah. Ya, bagaimana sudah disimak? Ya, jadi puisinya adalah puisi karangan bunga. Kegiatan kalian adalah atau tugas kalian akan mengidentifikasi kalian akan menganalisis unsur-unsur pembangun puisi yang terdapat pada puisi karangan bunga ini. Nah, berarti sebentar kalian akan menentukan apa yang ditentukan unsurnya. Kalian akan menentukan diksi, menentukan apa lagi? Menentukan imaji, kemudian kata konkret ya. Selanjutnya gaya bahasa, menentukan rima, amanat, tema, apalagi rasa, nada dan suasana. Baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja. Silakan dibuka di bukunya. Buka materi teks puisi. Baik, kelompok 1. Silahkan ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, jadi silakan ditulis dulu nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya, dan selanjutnya dibaca teks puisinya secara saksama ya. Dimaknai, dihayati, kemudian supaya gampang menentukan unsur-unsur batin maupun unsur fisiknya. Silakan. Ya, jadi anak-anak setelah informasi puisi karangan bunga ini adalah salah satu karya dari Taufik Ismail yang mengisahkan sebuah peristiwa kelam, yaitu tertembaknya atau terbunuhnya 3 mahasiswa dari Universitas Trisakti Jakarta ya. Bapak beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Jadi silakan dibaca baik-baik puisinya, dimaknai, kemudian tentukan unsur-unsurnya, unsur-unsur pembangun puisi. Kira-kira dari puisi ini apa kira-kira temanya? Kemudian tentukan juga diksi yang digunakan, kemudian majas yang digunakan, kemudian apa amanatnya ya. Kalau misal ada yang keliru silahkan ditanyakan. Silakan. Kelompok 1 ya. Nah. Oke. 2. Kelompok 4 ya.
Jadi sekali lagi anak-anak, Bapak sampaikan bahwa teknik penilaian yang Bapak gunakan di sini meliputi 3 penilaian ya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Jadi bukan hanya hasil tugas kalian yang dapat nilai, tetapi sikap kalian juga ya. Siapa yang kerjasama, siapa yang memiliki sikap tanggung jawab, mandiri, jujur, dan sebagainya. Anak-anakku juga bisa membuka buku pegangannya ya, halaman 94 untuk menambah referensi kalian di dalam menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Bagaimana? Kelompok 5 ya? Bagaimana? Jadi bedakanlah antara rasa dengan nada. Seperti tadi ditanyakan oleh siapa tadi
bertanya ini? Sekarang ya. Ini ya, rasa dengan nada. Rasa nada suasana. Yang ini memang ketika istilah ini memang hampir sama ya, berbeda sedikit bahasanya. Namun maknanya berbeda. Kalau rasa itu sikap penyair terhadap isi puisi. Kalau nada sikap penyair terhadap pembaca. Kalau suasana keadaan jiwa si pembaca setelah menghayati atau membaca puisi. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Sudah, Pak. 5 sudah, sisa kelompok 4 ya. Ya, kita tunggu temannya ya. Bagaimana kelompok 4 sudah selesai? Nah, jadi kegiatan selanjutnya setelah kita menganalisis ini, kita akan berdiskusi ya. Kita akan keluar kelas, mengamati lingkungan sekolah. Kenapa? Sudah? Semua? Baik, selanjutnya silakan dikumpul lembar kerjanya. Nah, ya jadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja ya, berupa KPD. Nah, selanjutnya kita akan keluar ruangan untuk menulis puisi, untuk membangun ide menulis puisi ya. Nah, sebelum kita keluar, Bapak akan menyampaikan dulu. Jadi sebentar, ketika kalian diarahkan untuk keluar kelas, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalian akan mengamati lingkungan sekitar untuk mencari 10 kata ya sesuai dengan pengamatan kalian. Dan selanjutnya dibuat kalimat dan disusun menjadi sebuah puisi.
begitu silakan keluar kelas. Silakan keluar secara tertib. Rank nomor 1. Bawa tulis ya. Oke. Silakan kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Sudah berbaris dengan kelompok masing-masing. Jadi kegiatan kita di luar kelas ini adalah kita akan mengamati lingkungan sekitar sebagai bahan untuk penyusunan puisi ya. Jadi silakan kalian mengamati, cari 10 benda atau cari 10 kata berdasarkan pengamatan kalian, kemudian dicatat di lembar kerja yang akan Bapak bagikan sebentar ya. Di sini. Cari 10 kata. Saya akan beri waktu 15 menit. Jadi hanya kata-kata dulu ya, kata saja dulu untuk merangkai kalimatnya nanti setelah kita kembali ke kelas. Jadi setelah mencari 10 kata, kita akan kembali ke kelas. Silakan kelompok 1. Waktunya silakan ditulis nama kelompok dan anggota. Oke, silakan mencari tempat sesuai dengan jangan jauh-jauh ya. Ya, silakan. Jangan jauh. Oke, anak-anak. Bapak juga akan menyampaikan sebelumnya kita akan menyusun juga jadwal penyelesaiannya. Coba perhatikan masing-masing sebelumnya. Kita juga akan menyusun jadwal penyelesaian tugas. Jadi untuk pertemuan hari ini kalian akan mengumpulkan tugas berupa puisi sederhana ya. Kemudian nanti minggu depan baru kita menulis puisi yang lebih lengkap. Coba perhatikan dulu. Jadi Bapak sampaikan dulu ya bahwa waktu kalian untuk mencari 10 kata ini hanya 15 menit ya. Setelah itu kita kembali ke kelas. Nah, untuk pertemuan pertama ini yang akan kalian buat adalah puisi dalam bentuk sederhana ya. Jadi sebentar kita akan mengumpulkan, kalian akan tagihannya itu masih berupa puisi sederhana. Nanti pada pertemuan berikutnya barulah kalian akan kembangkan puisi itu menjadi puisi yang lebih lengkap. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Oke, silakan dilanjutkan.
Bagaimana kalau beberapa ini? Dia dapat kata-katanya. Berarti sebentar di kelas kalian bisa merangkai kalimat menggunakan 10 kata-katanya. Di sini. Kemudian nanti disusun lagi dari kalimat ini disusun menjadi sebuah puisi di sini ya. Oke. Kita menunggu teman yang lain. Bagaimana kalau pada atas sudah selesai? Oke, sudah selesai, silakan. Terang kembali ke barisan. Jadi sebelum kita kembali ke kelas, Bapak ingin menyampaikan kembali mengenai jadwal penyelesaian tugas kita ya. Jadi untuk untuk pertemuan hari ini, tagihan tugasnya itu adalah berupa 10 kata, kemudian 10 kalimat dan puisi sederhana berdasarkan kalimat yang telah kalian buat ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pada pertemuan berikutnya, tagihan tugasnya adalah puisi lagi. Namun puisi ini dikembangkan dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi puisi yang lebih lengkap. Sepakat? Sepakat. Ini kita kalian mengumpulkan dulu tugas puisi ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kalian kumpul lagi tugas puisi yang lebih lengkap ya, yang sudah dimodifikasi. Baik, selanjutnya silakan masuk kelas. Yang tertib. Baik, nah bagaimana? Sudah terisi lembar kerjanya di kolom pertama? Sudah. Jadi kalian sudah mencatat 10 kata berdasarkan penguatan kalian dibuat. Selanjutnya silakan dari kata-kata itu dirangkai menjadi kalimat yang indah, kalimat yang puitis ya. Nah, contohnya tadi. Misalnya tadi ada yang mengambil kata pohon ada? Misalnya dari kata pohon, kalian merangkai menjadi kalimat misalnya dikelilingi pohon yang indah. Nah, ini ya, ini contoh. Nah, begitupun dengan 9 kata yang lain. Nah sebentar, dari 10 kata kalimat itu kalian susun menjadi sebuah puisi. Kalian boleh mengambil secara acak. Misalnya kalian mau mengambil dari nomor 9 dulu untuk di baris pertama. Kemudian selanjutnya mau mengambil nomor 5 ya. Kemudian jangan juga lupa beri judul ya paling atas. Oke, silakan dibuat kalimat. Silakan membuat kalimat dulu di kolom berikutnya. Nah, kita taruh sini. Dibuat kalimat. Ya, dibuat kalimat. Oke. Ya, silakan membuat kalimat. Berdiskusi ya yang kelompoknya. Cari kalimat yang paling indah, yang paling estetik. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 5 silakan buat kalimat.
misal bingung bisa bertanya ya. Sinar matahari. Tambahkan kata-kata kalimatnya. Sinar matahari apakah sinar matahari yang terpancar di pagi hari atau apa? Ini keluar bunga di pagi hari, bunga-bunga berbataran. Oke, silakan dilanjut. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Apa ini? Biasakan untuk huruf pertama menggunakan huruf kapital atau besar ya. Rumput yang menghijau, angin yang sepi-sepi. Oke, silakan dilanjut kelompok 4. Kelompok 5 bagaimana? Bunga-bunga yang indah menghiasi sekolahku, bukit-bukit yang menjulang tinggi. Oke, silakan dilanjut. Kelompok 1 bagaimana? Pohon yang indah, bunga yang mekar, matahari. Oke, langit yang begitu biru. Oke, silakan dilanjut. Bapak beri waktu 5 menit lagi untuk menuntaskan kalimat ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menyusun puisi. Di sebelahnya ada hutan yang berbeda, ada hutan yang ada hutan yang ditulis pohon dan semak-semak belukar. Ada hutan yang ditulis semak belukar. Sudah semua 10 kalimat? Sudah, Pak. Sudah, yang belakang? Angkat tangan coba kelompok yang sudah selesai untuk membuat kalimat. Sudah semua ya? Bisa kelompok 3 yang kalimatnya belum? Oke, selanjutnya kalian lanjutkan menyusun puisi dengan menggunakan 10 kalimat yang telah kalian rangkai ya. Nah, pada kolom ini silakan susun kalimat-kalimat ini ke dalam
format ini sehingga menjadilah sebuah puisi yang sederhana. Jangan lupa bacakan juga judul bagian atas ya. Silakan. Sebentar sebelum kalau selesai tulis puisinya, sebelum dipresentasikan, Bapak akan cek dulu ya. Enggak, langsung saja sini. Sebentar setelah selesai diskusinya, disusun bawa ke depan. Saya akan cek dulu apakah layak untuk dipresentasikan atau tidak ya. Apabila sudah memenuhi kriteria, misalnya sudah mengandung tema, sudah menggunakan diksi dan majas, itu sudah layak untuk dipresentasikan. Apa judulnya? Ya, langsung di sini. Cari di sini supaya tidak sebar rapi. Properti apa judulnya? Oke. Biasakan ketika menulis pertama kita huruf tulisannya dikasih hemat ya supaya pas bisa berisi 10 baris bawah. Spasinya jangan terlalu spasi tidak sudah 10 baris bawah. Tulisannya misalkan jangan terlalu apa? Jaraknya jangan terlalu jauh. Cukup 10 baris. Usahakan nanti cukup 10 baris ya. 10 baris ke bawah nih. Jadi jangan terlalu jauh jaraknya. Iya, karena 10 kata. Tiga baris dulu ya di baris pertama.
digabung kan? Ada digabung. Maksudnya dalam di sini dua kalimat digabung sebaris. Ada? Tidak. Kan disuruh di sini digabung. Oke, waktunya sisa 7 menit ya untuk menuntaskan puisinya. Mau 1 jam. Bagaimana, sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Kata silakan. Kelompok 1 dan 5, oke, tersisa 3 kelompok ya. Oke, dipercepat. Kelompok 2, 3, dan 4. Bagaimana kelompok 2 sudah? Kelompok 4? Cepat.
Berarti sisa kelompok ya. Sampai sini. Sedikit. Sebentar, kalau yang ada bisa mengumpulkan setelah Oke, perhatian supaya kalian semangat. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Dan lagi lanjut. Tepuk berapa yang belum selesai? Sudah semua? Silakan. Sudah selesai? Oke, sekarang kita cek dulu ya satu persatu kelompok. Silakan naik kita cek. Coba silakan kelompok satu ke sini kita cek. Kita layakkan dari tugas kalian. Apa judulnya? Sekolahku yang indah di halaman 7. Oke, sudah bisa sebentar, silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan bawa ke sini. Saya cek dulu. Apa judulnya? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 memberikan judul Sekolahku yang indah. Oke. Ini diambil dari sini kan? Oke. Kembali ke dulu. Kelompok 4. Judulnya adalah lingkungan sekolahku. Oke. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 mengambil judul Sekolahku yang Nyaman. Yang kita baca jadi kelompok 5 dia terdiri dari yang lainnya. Dia dibentuk 3 bakti. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Sudah siap semua presentasi? Siap. Oke. Baik, kita akan memulai presentasi dari kelompok 1. Silakan saya kelompok 1 sampai ditunjuk.
Silakan Samsudani. Yang lain mendengarkan ya, caranya baca puisi. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Sekolahku yang indah. Di halaman sekolahku aku melihat hamparan rumput yang segar dan berseri, diterangi dengan sinar matahari di langit biru yang tinggi. Saksikan pemandangan yang indah, keindahan halaman sekolahku. Lapangan yang membentang luas, dikelilingi dengan pohon-pohon yang indah. Burung-burung yang berkicau merdu, membuat hati bahagia dan gembira. Bagaimana, ada yang mau menanggapi pembacaan puisi dari kelompok 1? Ya, silakan wakil dari kelompok 5. Kata-katanya sama. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kristiani, berwakil dari kelompok 5 dan mengomentari hasil presentasi kelompok 1. Ya, Kata-katanya begitu indah dan sangat nyaman didengar. Sudah? Ya, jadi menurut kelompok 5 bahwa kata-kata atau diksi ya, istilahnya diksi atau pilihan kata yang digunakan oleh kelompok 1 ini sangat indah, sangat puitis ya. Ya, saya sendiri juga merasakan demikian. Jadi banyak kata-kata atau diksi yang digunakan oleh kelompok 1 ini kata-kata yang estetik, yang mengandung unsur keindahan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan puisi dari kelompok 2. Siapa yang bisa? Kelompok 2? Silakan ini. Halaman sekolahku yang begitu indah, dedaunan yang berguguran disertai tiupan angin sepoi-sepoi. Sinaran matahari yang terpancar di pagi hari membuat bunga bermekaran dan dikelilingi pohon yang indah. Di atas pohon terdapat burung-burung yang berkicau merdu. Di samping sekolahku terdapat bukit yang menjulang tinggi dan langit biru yang sangat indah. Di belakang sekolahku terdapat hutan yang hijau dan lebat, dan di samping sekolahku terdapat rumput yang hijau dan subur. Itulah halaman sekolahku yang indah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang mau menanggapi pembacaan puisi kelompok 2? Saya Pak. Silakan Samsudani. Perkenalkan, nama saya Samsudani, perwakilan kelompok 1. Pertama, dia tidak memperkenalkan namanya dan kelompoknya. Oh iya, kekurangan dari kelompok 1 kelompok 2 adalah lupa memperkenalkan diri pada saat tampil ya, padahal Bapak sudah menegaskan berkali-kali ketika ingin tampil presentasi jangan lupa perkenalkan salam, kemudian memperkenalkan diri ya. Ada lagi? Bagaimana isi puisinya? Sudah bagus? Bagus, Bagus Pak. ya? Kata-katanya juga sudah sangat indah dan sudah sesuai dengan tema lingkungan. Baik, silakan dulu kelompok 2. Beri aplaus dulu. Selanjutnya kita berangkat ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa bisa ini? Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah. Saya ingin menampilkan puisi saya dari kelompok 3. Lingkungan sekolahku yang indah. Di pagi hari, bunga-bunga bermekaran dan dikelilingi kupu-kupu. Yang
indah dan dikelilingi pohon-pohon yang indah dan burung-burung yang berterbangan dengan langit yang cerah dan matahari yang bersinar dan hembusan angin dingin dan rumput-rumput yang menghijau dan daun-daun yang berterbangan. Maka dari itulah kita harus menjaga lingkungan sekolah kita dan membuat kita gembira. Itulah hasil kelompok saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Sudah bagus ya? Pak. Sudah sesuai juga dengan tema lingkungan. Baik, bagi kelas untuk kelompok 3. Selanjutnya kita akan panggilkan kelompok 4. Yang lain saya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina dari perwakilan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil puisi yang di lingkungan sekolahku penuh dengan bunga yang bermekaran, diiringi dengan kupu-kupu yang indah dan cantik, dan pohon-pohon yang rindang, dengan hutan yang lebat, burung yang berkicau merdu, memiliki bukit-bukit yang menjulang tinggi penuh dengan rumput-rumput yang menghijau, serta angin yang sepoi-sepoi, dan awan putih yang berterbangan di langit yang biru. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Sudah cukup? Baik, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Puisinya juga sudah bagus ya. Oke, bagus-bagus semua puisinya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5 sampai bisa mewakili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang puisi. Sekolahku yang nyaman, bunga-bunga yang indah menghiasi sekolahku, dan rumput yang menghijau sangatlah indah untuk dipandang. Sinar matahari yang menyinari bukit-bukit di sebelah sekolahku. Langit yang cerah dihiasi oleh awan yang berterbangan. Angin yang sepoi-poi sangat menyejukkan udara. Dan hutan yang sangat dalam terdapat burung berkicau merdu. Suasana di sekolahku sangatlah nyaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Bagaimana puisinya kelompok 5? Sudah bagus ya? Kata-katanya sudah sangat indah, kemudian sudah sesuai juga dengan tema tentang lingkungan. Baik, beri aplaus untuk kelompok 5. Baiklah anak-anak, jadi semua kelompok sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil karyanya berupa puisi bertema lingkungan. Nah, selanjutnya karena waktu juga sudah habis ya, waktu kita sudah cukup. Jadi Bapak akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak meminta dulu salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan bisa? Silakan berwarna ya. Silakan berwarna berdiri. Maka saya akan menyimpulkan
gaya bahasa, 5 tipografi. Oke. Dan unsur batik dibagi juga menjadi 2 bagian, yaitu tema, rasa, nada, dan suasana amanat. Oke, terima kasih anak Ananda siapa? Ananda Nurmana, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silakan dikumpul LKPD-nya, ya. Silakan dikumpul LKPD-nya. Oke. Jadi puisinya sudah sangat bagus. Pada pertemuan berikutnya kita akan mengembangkannya lagi menjadi puisi yang lebih lengkap, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan refleksi dulu, ya, refleksi pembelajaran. Silakan perhatikan layar. Nah, di sini ada refleksi. Nah, menurut anak-anakku sekalian, kegiatan apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan refleksinya? Silakan. Pembelajaran hari ini yang menarik Apa? Ada yang bisa? pembelajaran yang menarik hari ini menulis puisi. Kita bisa menulis puisi dengan kreativitas masing-masing. Ya, baik. Terima kasih buat Nurwana. Ada yang bisa lagi? Silakan sesuai dengan perasaan kalian. Apa kira-kira menurut kalian kegiatan yang menarik pada hari ini? Ada yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Kira-kira menurut kalian, selain Nurwana, ya, siapa kira-kira lagi yang bisa memberikan refleksinya? Kegiatan apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Ya, siapa bisa? Tolongnya. Kegiatan bisa? Silakan bagi Fitriani dengan refleksinya. Kita dapat belajar membuat puisi dengan kreativitas masing-masing. Oke, kita bisa belajar membuat puisi dengan kreativitas masing-masing. Baik, oke, terima kasih anak-anak, tepuk tangan buat semuanya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan melangkah bukan materi selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan penilaian harian, ya. Bukan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan mempelajari materi teks puisi dengan kegiatan mengembangkan puisi yang telah kalian susun pada hari ini menjadi puisi yang lebih lengkap. Jadi untuk puisi hari ini Bapak akan simpan dulu. Pada pertemuan berikutnya kalian akan mengembangkan puisi kalian masing-masing lebih lengkap lagi yang sudah dimodifikasi, ya. Baik. Selanjutnya karena waktu juga sudah habis, silakan salah satu dari kalian bisa pimpin doa sebelum pulang, ya. Sebelumnya silakan dirapikan bukunya dulu. Yang belakang. Oke, silakan. Haikal bisa pimpin doa pulang. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.